Hai para sobat Titik Balik, kembali lagi di channel Titik Balik Movie. Bareng gue, Jackie. Di video kali ini, gue akan membahas alur film yang berjudul 1917 yang dirilis pada tahun 2019. Seperti judulnya, pada tahun 1917 itu adalah film yang berkisah tentang Perang Dunia I. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita mulai filmnya. Tapi sebelum itu, tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar gue makin semangat menghibur kalian. So, gue Jackie, enjoy the alur. Di awal film, diperlihatkan ada dua orang pemuda yang bernama Black dan Scofield yang sedang santuy di bawah pohon dengan menikmati suasana dan pemandangan indah. Namun, tiba-tiba Black yang sedang tidur itu pun tiba-tiba dibangunkan oleh Sersan Sander. Sersan itu pun langsung memerintahkan Black untuk segera bersiap, karena akan ada sebuah tugas penting. Dia juga meminta untuk menunjuk seorang partner untuk menjalankan tugas itu. Tanpa pikir panjang, Black pun langsung menunjuk, yaitu Scofield, yang juga sedang beristirahat sambil mengikuti arahan Sersan. Sesampainya di camp pertahanan, banyak para prajurit yang sedang bertugas. Ia tak tahu tugas apa yang sedang menanti mereka. Lalu, sesampainya mereka di markas, dihadapkan dengan Jenderal Erin Moore. Ia langsung bertanya, mana di antara mereka yang bernama Black? Black pun langsung maju, dan rupanya ia dipilih untuk menjalankan misi khusus ini karena dikenal pintar membaca peta. Di tengah percakapan itu, sang jenderal juga menyinggung nama Joseph Black, yaitu seorang letnan di batalion kedua yang juga saudara kandung dari Tom Black. Jenderal itu mengatakan bahwa nyawa kakaknya itu akan terancam jika misi ini gagal. Misi itu ternyata adalah mengantarkan sebuah pesan darurat untuk Kolonel Mackenzie yang sedang berada di batalion kedua. Isi pesan itu mengatakan bahwa mereka harus segera menghentikan serangan yang sudah dijadwalkan besok dan harus segera mundur. Karena kalau tidak dihentikan, maka akan membahayakan nyawa 1.600 tentara di batalion kedua, termasuk saudaranya si Black itu. Alasannya adalah karena saat Inggris melakukan pengintaian di udara, memang terlihat beberapa tentara Jerman telah mundur dari wilayah berat Prancis. Tapi, ternyata mundurnya tentara Jerman itu berpindah ke posisi baru nih, di mana mereka akan menunggu para pasukan Inggris itu muncul, dan lalu akan menghujaninya dengan artileri mereka. Saluran telekomunikasi telegram Inggris pun juga sudah dirusak oleh pihak Jerman. Jadi, gak ada banyak cara untuk menyampaikan informasi ini, dan maka dari itu, mereka berdua ditugaskan untuk menemui Kolonel Mackenzie. Hanya untuk mengantarkan langsung pesan pembatalan serangan tersebut, mereka pun lalu dibekali dengan beberapa perlengkapan seadanya. Karena waktunya sudah mepet, yaitu harus sampai sebelum fajar tiba. Dan mereka pun keluar dari markas itu dan langsung bergegas untuk menemui Letnan Leslie yang ada di garis depan untuk mendapatkan izin meninggalkan tempat. Di sisi lain, mereka akhirnya bertemu dengan Letnan Leslie dan mereka mendapatkan izin untuk berangkat. Lalu, Letnan Leslie yang mendengar tugas yang akan mereka jalani itu merasa kasihan pada mereka berdua karena tugas yang mereka terima itu adalah tugas mustahil dan butuh banyak keberuntungan. Sang Letnan itu pun hanya bisa memberikan doa kepada mereka berdua sebelum berangkat. Mereka juga diberi pistol suap dan diminta untuk nanti menembakkannya jika kawasan Jerman benar-benar telah aman. Setelah itu, perjalanan pun dimulai. Dari awal perjalanan, mereka terlihat ada banyak mayat kuda yang bekas peperangan. Gak ada apa-apa di sana, kecuali mayat-mayat dan pagar kawat berduri. Mereka terus berjalan dengan waspada, namun saat Scofield menahan kawat untuk membuka jalan agar Black bisa lewat, kawat itu menancap ke tangannya dan tangannya robek berdarah-darah akan hal itu. Tapi bagaimanapun juga mereka harus terus berjalan melewati lubang dan daerah gersang yang penuh dengan bangkai-bangkai busuk. Daerah yang mereka lalui ini
Hasil dari peperangan besar Perang Dunia I, di sini gue jadi inget kata-kata Milea, bahwa menang jadi arang, kalah jadi abu dalam pertengkaran. Menang atau kalah sama-sama menderita kerugian. We win together and we lost together. Sekarang kita banyak melihat negara-negara yang sedang berperang seperti yang terjadi Rusia dengan Ukraina. Dan jangan sampai negara kita pun demikian, tidak berperang dengan negara lain, tetapi berperang dengan negeri sendiri. Akhirnya, mereka sampai di pertahanan Jerman. Di sana, mereka tetap waspada, walau tak tampak satupun orang di sana, sambil terus berjalan. Namun, ada hal yang aneh di Sob. Mereka menemukan sebuah wadah berisi bara berdebu yang tampak masih hangat. Hal itu menandakan bahwa belum lama dipadamkan, yang artinya pasukan Jerman belum lama pergi dari situ. Mereka akhirnya masuk ke sebuah bunker untuk memeriksa tempat itu dan memastikan bahwa Jerman benar-benar telah pergi meninggalkan tempat itu. Scofield menemukan sebuah kabel jebakan ranjau di sana, tapi apesnya ada seekor tikus yang menyentuh kabel itu. Untungnya, Black hanya terpental, akan tetapi Scofield tertimpa reruntuhan dan ia terkubur di reruntuhan itu, dan seluruh tubuhnya pun merasa kaku semua. Lalu, karena merasa bahwa tempat itu akan segera runtuh, Black pun langsung menuntun Scofield keluar dan memintanya agar terus memegangnya dalam kondisi yang sulit melihat karena matanya itu kemasukan debu. Akhirnya setelah melompati sebuah celah, mereka berhasil keluar. Scofield langsung membersihkan mata dan wajahnya dengan air di botol minumannya, sampai jatah air miliknya itu habis. Setelah itu, keadaan mulai tenang. Tapi, sejak kejadian yang hampir merenggut nyawanya itu, Scofield marah dan menyalahkan Black. Kenapa Black memilihnya untuk menjadi partnernya di tugas yang berbahaya ini? Mendengar perkataan itu, Black hanya bisa menjawab bahwa dia mikir tadinya ini cuma tugas sederhana. Black lalu merasa nggak enak karena udah membahayakan Scofield dan membuat nyawanya terancam bahaya. Tapi mereka sudah berjalan sejauh ini. Misi adalah misi, dan gak ada pilihan lain selain melanjutkan perjalanan. Sebelum itu, Black menembakkan pistol suarnya yang menandakan bahwa daerah itu benar-benar sudah ditinggalkan oleh musuh. Mereka pun melanjutkan perjalanan, sampailah mereka menemukan beberapa rumah kecil dan beberapa kandang ternak. Namun, gak tampak seorang pun di sana. Scofield lalu menemukan seember susu segar, seakan-akan pemilik tempat tersebut lupa membawa embernya sehabis memerah susu, karena buru-buru melarikan diri dari sesuatu. Scofield lalu meminumnya dan mengisi botol minumannya yang telah kosong tadi. Gak lama kemudian, mereka melihat kekumpulan asap dan beberapa pesawat yang sedang berperang di atas langit. Satu dari 3 pesawat itu jatuh tertembak oleh 2 pesawat lainnya dan jatuh tepat di hadapan mereka. Sebenarnya mereka sadar itu adalah pesawat musuh. Namun, karena rasa kemanusiaan, mereka pun langsung menyelamatkan pilot Jerman yang masih hidup itu. Setelah berhasil selamat, Black pun langsung meminta Scofield untuk mengambilkan air untuk pilot tersebut. Tapi, saat sedang mengambil air, tiba-tiba Black malah diserang oleh pilot itu. No. Black yang kehilangan banyak darah, lama-kelamaan wajahnya mulai memucat serta kulitnya juga semakin putih. Dan saat sekarat, Black mengatakan permintaan terakhirnya pada Scofield agar ia masih tetap mau untuk melanjutkan misinya itu dan menyelamatkan kakaknya yang ada di batalion kedua. Sampaikan juga salam ke ibunya bahwa dia adalah anak yang pemberani. Scofield dengan hati yang terluka itu pun berusaha mengiyakan semua perkataan Black. Hingga akhirnya Black pun meninggal di hadapan Scofield. Lalu Scofield mengambil barang milik Black berupa tag, cincin dan serat dari tubuhnya itu. Tiba-tiba
tampak beberapa unit prajurit Britania Raya yang lewat dan kebetulan memberikan tumpangan untuk Scofield. Singkat cerita, akhirnya ia masuk ke rombongan tersebut, ikut naik ke dalam truk, dan terus menahan kesedihannya itu. Kejadian tadi bagi Scofield benar-benar merasa sangat cepat. Sahabatnya yang selalu bersamanya selama di militer dan menjadi teman baik berbagi cerita, tiba-tiba meninggal di depan kedua matanya. Yang ada di pikirannya saat ini hanyalah janjinya kepada sahabatnya itu untuk menyampaikan surat tersebut. Di perjalanan, truk prajurit tersebut masuk ke lubang dan membuat mereka terhenti. Scofield meminta semuanya untuk turun dan untuk membantunya untuk mendorong truk itu. Di sini nih terlihat betapa sungguh-sungguhnya ia menyelesaikan misi ini. Dan untuk menepati janji itu, seharusnya sebuah truk yang masuk lubang bukanlah sebuah halangan baginya. Sampai akhirnya mobil pun berhasil keluar dari lubang itu dan kembali berjalan. Tapi tantangan pun kembali muncul di depan, di mana jembatan yang biasanya digunakan untuk jalur lewat itu hancur, yang artinya truk itu harus memutar dan melewati jalur yang lebih jauh lagi. Tapi karena waktunya sangat mepet, yaitu surat itu harus sampai sebelum matahari terbit, maka Scofield pun memilih untuk berjalan kaki sendirian. Dan saat berjalan melewati sungai jembatan, ia ditembaki oleh penembak jitu Jerman. Ternyata ada prajurit Jerman di dalam bangunan itu. Ia pun langsung sembunyi dan membalas serangannya. Akhirnya, dia pun mengenai penembak itu. Karena ia penasaran dalam gedung, ia pun mencoba masuk ke sana. Tapi nggak disangka, saat ia membuka pintu, ternyata penembak itu masih hidup. Untungnya, Scofield selamat dan hanya pingsan saja akibat benturan di kepalanya. Dan saat ia sadar, ia pun kaget karena ternyata hari sudah malam. Ia pun langsung bergegas pergi untuk melanjutkan misi. Karena surat itu harus sampai sebelum matahari terbit. Di perjalanan itu, ia melihat langit malam yang sangat terang benderang karena pistol suar yang terus ditembaki pihak Jerman untuk melacak keberadaan musuh. Dan saat berjalan, tiba-tiba berpapasan dengan prajurit Jerman yang langsung mengejar dan menembakinya. Saat kabur, tanpa sengaja ia menemukan tempat persembunyian yang cukup aman. Dan ternyata di sana juga ada seorang di dalamnya, seorang wanita Prancis dan seorang bayi. Wanita Prancis itu lalu mengobati luka di kepala Scofield, tapi ia terus bertanya arah jalan kepadanya karena berbeda bahasa, yaitu nggak bisa bahasa Prancis dan perempuan itu nggak bisa bahasa Inggris. Maka mereka berdua pun kesulitan berkomunikasi, tapi mereka saling percaya. Mereka berdua akan menyakiti satu sama lain. Scofield langsung ingat bahwa ia mempunyai susu yang tadi dimasukkan ke botol kosongnya dan memberikannya ke bayi itu. Dalam kondisi yang tenang, ia merasa sangat damai di situ. Berbeda dengan kondisi di luar, melihat kecantikan dan kebaikan hati wanita itu. Dan wanita itu juga melihat kelembutan hati dari Scofield yang sangat berbeda dengan para prajurit lain di luar. Mereka berdua pun saling jatuh cinta. Tiba-tiba, Scofield kembali sadar dan teringat lagi pada misi pentingnya itu. Wanita Prancis itu memohon untuk tidak meninggalkannya. Tapi, bagaimanapun, ia harus bergegas pergi. Lonceng telah berbunyi dan menandakan bahwa sebentar lagi fajar akan tiba. Scofield pun langsung keluar dan bergegas. Namun, ia tidak sengaja berpapasan dengan prajurit musuh lagi. Dan ia pun dikejar-kejar. Sampai akhirnya ia melompat ke sebuah sungai. Lalu, ia terbawa arus sungai itu yang membawanya jauh tanpa arah. Sambil terus bertahan, di aliran sungai itu, langit pun perlahan mulai cerah, yang menandakan bahwa matahari telah terbit. Scofield akhirnya berhasil sampai ke tepi sungai, dan di sana dia menangis karena merasakan betapa perihnya perjalanannya selama ini. Tapi, akhirnya tanpa sengaja ia bertemu dengan kumpulan pasukan Britania Raya. Beruntung bagi Scofield, ia pun kemudian langsung beristirahat dan ikut duduk bersama mereka yang saat itu sedang mendengarkan renungan pagi. Lalu,
Setelah lagunya berhenti, para prajurit di sekitarnya itu pun bangun. Namun, karena kelelahan dan merenungi apa yang dialaminya selama perjalanan itu, ia tetap duduk bersandar di bawah pohon. Hingga ia ditegur beberapa prajurit di sana. Lalu, langsung dijelaskannya kenapa ia berada di sana dan apa misinya. Dan betapa terkejutnya dia saat sadar bahwa ia ternyata sudah berada di kumpulan pasukan batalion kedua yang selama ini dia tuju. Ternyata masih ada kesempatan, karena serangan batalion kedua pagi itu ternyata terdiri dari 2 gelombang, dan gelombang kedua pasukan ini belum mulai menyerang. Artinya, ia masih sempat memberikan surat pembatalan serangan itu. Ia terus berlari menerobos kumpulan prajurit itu dan menanyakan ke seluruh orang yang ditemuinya di parit di mana tempat Kolonel Mackenzie berada. Ternyata, Kolonel berada di barisan pertama yang masih sejauh 300 yard darinya. Dan karena sadar bahwa parit yang dilaluinya penuh dengan prajurit yang menghambat, Scofield pun akhirnya berpikir untuk mengambil jalan pintas lain, yaitu naik ke atas dan melewati medan peperangan. Akhirnya, ia berhasil sampai di tempat Kolonel Mackenzie berada, dan sesampainya di sana, ia memohon-mohon untuk bertemu dengan Kolonel Mackenzie. Tetapi, oleh beberapa prajurit di depan pintu, ia dicegah tidak boleh masuk. Karena terus memaksa, akhirnya ia berhasil masuk ke dalam dan segera memberikan pesan pembatalan serangan itu. Lalu, Kolonel Mackenzie yang telah membaca surat itu pun langsung memerintahkan untuk menghentikan penyerangan gelombang kedua itu. Pada momen ini, Scofield merasa benar-benar lega karena telah berhasil menyelesaikan misinya. Tampak dari raut wajah Scofield, ia merasa tidak ada kebahagiaan dan kesedihan. Setelah itu, Scofield pun keluar, tapi ia masih punya satu misi terakhir, yaitu menemui Lieutenant Black. Setelah bertanya ke sana kemari, akhirnya ia bertemu dengan Lieutenant Black. Di momen ini, Scofield hanya bisa berkata bahwa ia berasal dari Batalion 8 dan ia ditugaskan menjalankan misi mengantarkan sebuah surat berdua bersama dengan adiknya, yaitu Tom Black. Mendengar hal itu, Lieutenant Black pun langsung sangat senang dan menanyakan di mana adiknya itu sekarang. Namun, Scofield hanya bisa terdiam dan lalu memberikan sebuah tag dan cincin sahabatnya itu. Ia pun mengatakan bahwa Black adalah orang yang sangat baik dan pemberani. Sambil menahan kesedihannya, kakaknya Black itu pun berterima kasih pada Scofield. Ia lalu berjalan perlahan mendekati sebuah pohon. Ia pun duduk bersandar di sana, merasa sangat lelah dan lega karena telah menyelesaikan semua misi yang diberikan kepadanya. Kembali terlihat seperti adegan pertama di awal film, di mana mereka berdua sedang duduk di bawah pohon. Namun, kali ini hanya tinggal ia seorang, dan film pun berakhir.